Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini akan silakan kuliah online pemrograman komputer 1, pertemuan ke-11 dengan materi array 2 dimensi. Nah, pada materi array 2 dimensi ini, harapannya nanti mampu memahami array 2 dimensi, yang kedua mampu memahami sintaks array 2 dimensi, dan yang ketiga itu mampu memahami contoh sintaks array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi sendiri, misalkan saya punya suatu matriks A, ukurannya 3 kali 3, dan isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan saya punya suatu variabel yang menyatakan elemen atau anggota dari matriks A ini. Secara berurutan saya tuliskan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara untuk menyimpan matriks tersebut ke dalam suatu variabel berurutan yang sudah dibuat? Nah, ini. Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan array 2 dimensi. Jadi kalau array 1 dimensi kemarin, dia itu hanya satu baris saja, hanya terdiri satu baris dan beberapa kolom, dan kolomnya bisa lebih dari satu, atau sebaliknya, satu kolom dan barisnya itu bisa lebih daripada satu. Nah, jadi kalau satu dimensi itu satu larik seperti ini saja. Kalau kalau dua dimensi, dia ada baris sama ada kolomnya. Seperti itu. Nah, ini. Nah, analogi array 2 dimensi itu dapat digambarkan sebagai suatu kotak seperti ini. Nah, jadi ini saya punya suatu kotak ini. Jadi ibaratnya itu, kalau yang satu dimensi kemarin itu saya punya suatu lemari. Lemari itu yang terdiri dari satu baris, isinya kotak-kotak-kotak seperti itu, atau satu kolom yang isinya baris-baris-baris-baris gitu. Nah, kalau dua dimensi ini, ibaratnya itu seperti kotak sepatu. Nah, kotak sepatu atau kotak penitipan barang seperti itu. Nah, dia itu ada kotak di sini, ada kotak di sini, ada kotak di sini. Nah, jadi dia terdiri dari baris dan kolom. Yang horizontalnya baris, yang vertikalnya kolom. Nah, kemudian setiap kotak ini dia punya suatu alamat. Nah, alamatnya itu dia dimulai baris dulu baru kolom. Jadi A11 berarti dia pada kotak A, baris ke 1, kolom ke 1. Begitu juga dengan yang A12, dia pada baris pertama, kolom kedua. Nah, setiap kotak ini, dia itu bisa diisi suatu bilangan atau suatu string seperti itu. Dan di sini, kalau kita masih bicara array, belum bicara record ya, kita masih bicara array, dan isinya dalam kotak ini sama semua. Sama semua maksud saya tipe datanya. Tipe data dalam satu kotak, dalam kotak-kotak ini sama semua. Bisa bilangan semua, atau string semua, atau karakter semua, atau boolean semua, seperti itu. Kalau kita masih bicara array, itu isi dalam kotak ini tipe datanya sama semua. Kemudian untuk sintaks array 2 dimensi, itu dia terletak di mana? Seperti array 1 dimensi, deklarasi array 2 dimensi dia terletak pada deklarasi var. Nah, sintaks umum array 2 dimensi sebagai berikut. Jadi var, dia terletak pada var, kemudian nama array-nya apa? Misalkan tadi matriks A, saya beri nama A, titik 2, array, kemudian panjang I-nya, atau panjang barisnya. Nah, misalkan nih barisnya itu I, kolomnya itu J, panjang I-nya, koma panjang J-nya, of tipe data. Tipe datanya apa? Nah, contohnya ini. Yang tadi itu var A 1 sampai 7, 1 sampai 7 of integer. Berarti kita membuat kotak ukuran 7 kali 7, di mana isi kotaknya ini tipe datanya itu integer. Berarti bilangan bulat semua. Ini cara bacanya itu seperti ini. Tipe datanya sama, bisa integer, cara karakter, string, real, atau boolean.
Nah, sintaks penyimpanan atau pemanggilan nilai dalam array adalah sebagai berikut. Jadi untuk penyimpanan atau pemanggilannya itu kita gunakan nama array, kurung siku buka, baris keberapa, koma kolom keberapa, dan kurung siku tutup seperti itu. Contohnya misalkan saya punya A 1,2, titik 2 sama dengan 3, maka nilai pada kotak A 12 ini nilainya 3. Berarti kalau 12 itu barisnya 1, kolomnya 2. Berarti barisnya 1. Ini baris pertama, kolom kedua. Berarti di sini. Ini nilainya sama dengan 3. Seperti itu cara bacanya. Nah, readline A21 artinya kita diminta untuk memasukkan suatu nilai, di mana suatu nilai nanti akan disimpan ke dalam variabel A21. A21 itu di mana? A21 itu dia di kolom kedua, baris kedua, baris kali kolom ya. Baris kedua, kolom ke 1. A21 di sini berarti. Nilai yang kita inputkan akan tersimpan di kotak sini. Jadi kalau array satu dimensi itu ibaratnya seperti lemari yang terdiri dari beberapa baris saja, atau lemari yang terdiri dari beberapa kolom saja. Seperti itu. Kalau array 2 dimensi ibaratnya sebagai kotak sepatu atau kotak penitipan barang seperti itu. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, selanjutnya langsung kita ke contoh sintaks array 2 dimensi. Nah, yang pertama, misalkan buatlah program untuk menentukan transpose matriks 3x3. Nah, untuk menjelaskan array 2 dimensi ini, yang paling mudah untuk kita kaitkan dengan matematika itu yaitu matriks ini. Karena matriks itu dia dimensinya ada 2 seperti itu kan, matriks ini. Dia terdiri dari baris dan kolom. Oke, langsung tanpa banyak itu, langsung kita ke programnya. Atau saya share semuanya aja ya. Share semuanya nih. Dan saya ke programnya nih. Oke, nah contoh program pertama kita akan buat program untuk transpose matrix. Kira-kira di sini ada yang sudah pernah membuat program transpose matrix? Ada yang sudah pernah? Belum. Oke, belum. Nah, kita belajar logikanya dulu saja. Transpose matrix ya. Lihat. Misalkan saya punya matriks, nah, kita belajar logikanya dulu. Sebelum buat program itu kita harus tahu logikanya. Kalau logikanya tidak tahu itu yang payah itu. Oke, misalkan saya punya logikanya. Misalkan diberikan matriks A. Oh, saya copy ini aja. Matriks A 1 itu, maka A transposnya A transpose sama dengan berapa? Saya tanya ke itu. Ayo, yang belajar aljabar linear elementer. Saya tanya ke Dian. Dian ada Dian? Oke. Sudah pernah belajar transpose, Dian? Dian ada? Ya, Pak. Ya. Dian pernah belajar transpose? Sudah, Pak. Waktu Ya. Nah, misalkan saya punya A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka transpose dari A berapa, Dian? Berapa? itu yang itu Kak, apa yang jadinya baris jadi kolom itu Kak, Betul, Pak. betul. Jadinya 1 ke Saya ke bawah, samping aja. Ke bawah. Ke bawah aja. 2, Oke. 3, Oke, terus. 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9. Oke. Seperti ini, Dian. Belum selesai, Dian. Masih lanjut. Iya, Nah, Pak. oke.
Kemudian ketika saya punya inputan matriks seperti ini, nanti outputannya harapannya seperti ini. Nah, kemudian baru kita cari polanya. Oh, jadi misalkan ini saya misalkan sebagai suatu simbol. Jadi misalkan misal A sama dengan sekarang ini. Nah, jadi misal A sama dengan ini, maka A transposnya sama dengan berapa? Saya ke bawah. Ke berapa dia nih? A11, yang sini berapa ini? A12 Kak, Pak. Ya, A12, kemudian di sini A13, kemudian di sini. A21, Oke, terus. A22, Oke, A23, terus. A31, Sebentar. Ya, terus ngomong aja. A32, Ya, terus. dan A33. Nah, oke. Nah, di sini jadi polanya. Oke. Post matrix mempunyai pola. Ketika saya punya A, I, J, A, I, J, oh ya, misalkan saya punya oh ya, maka A transposnya saya bilang AT ini. AT kalau saya lihat gini dia apa? Sehingga transform metrik mempunyai pola, sehingga transpose metrik punya pola titik 2 ATIJ sama dengan A apa dia? Nah, ketika saya punya ini kan misalkan AT ini elemen dari A transpose-nya. Misalkan AT ini elemen dari A transpose. AT ini elemen dari A transpose. Kemudian A AT I, J. Jadi 1,1, 1,2 sama dengan apanya A? Dian. Berarti 1,1. Ya, ini 1,1. Berarti kalau A 1,1-nya transpose itu sama dengan A 1,1. 1,1, iya. Kalau A 1,2-nya AT, ini kan kalau saya bilang kan A12 kan ini, kalau saya Iya, baca Pak. kan. Nah, A12-nya transpose sama dengan berapa? A1, Ya, A12. Ini A21, Pak. ya, Berarti di A-nya A12. bentar. Ya, ini misalkan saya punya A transpose-nya, AT-nya, AT 1,2, berarti di sini A-nya 2,1 ya? Ya, Dian ya? Iya, Pak. Ya, ketika saya punya A transpose-nya itu alamatnya 1,3, kalau 1,3 dia diisi oleh A yang 3,1. oke, terus ya lihat kalau 2,1 dia diisi dengan A yang 1,2. 1,2. Oke, berarti kalau saya punya AT I, J, maka diisi dengan A yang J, I. terima kasih. Sudah. Yang paling penting adalah ininya. Nah, jadi yang kita paling penting. Nah, jadi kita punya suatu pola. Ternyata transpose itu dia itu diisi oleh
A yang ke J, E. Jadi kebalikannya. ATI, J dia diisi oleh AJ, E. Sudah, kita punya bekal ini, kita bisa buat programnya. Yang pertama logika buat programnya. Kok saya bold ya? Pertama itu, nah ini saya bantu, saya bantu logika cara buat program. Pertama itu apa? Kalau pertama ini, sintaks dasarnya. Tuliskan sintaks dasar pembuatan program. Saya bantu langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, tuliskan inputan bukan buat program. Tuliskan sintaks, ya betul. Tuliskan sintaks untuk menginputkan. Tuliskan sintaks untuk menginputkan matriks awal. Yang ketiga, tapi sebenarnya seperti ini tuh dia ada di itu apa? Seperti ini tuh dia ada di kita sebenarnya awalnya tuh kita harus belajar pseudocode sama flowchart. Flowchart sama pseudocode. Jadi kita belajar bagannya dulu. Setelah belajar bagan itu kita belajar flowchart-nya. Flowchart itu apa? Flowchart itu pembuatan sintaks, tapi bentuknya kata-kata ini. Kemudian kalau bedanya pseudocode sama sintaks itu, kalau sintaks itu dia sesuai dengan bahasa pemrogramannya, kalau pseudocode itu bentuknya masih umum dia. Tuliskan sintaks untuk menginputkan matriks awal, kemudian tuliskan sintaks untuk proses transpose, kemudian tuliskan sintaks untuk membuat keluaran dan menampilkan hasil transpose atau outputnya inilah. Menampilkan output. Oke, mungkin saya sama Dian dulu aja. Oke, berarti pertama tuliskan sintaks dasar pembuatan program, tuliskan sintaks untuk menyimpulkan matriks awal, kemudian tuliskan sintaks untuk buat proses, tuliskan sintaks untuk proses transpose, tuliskan sintaks untuk menampilkan hasil transpose. Oke. Jadi atau kita main blend dulu ini aja. Kita main blend dulu aja. Oke, sintaks dasar pembuatan program itu bagaimana, Dian? Saya pertama butuhnya, saya mulai dari uses dulu aja. Uses apa, Dian? CRT, Pak. Oke, terus kemudian saya butuh apa lagi? Var-nya, variabel. Oke, terus begin sama n gini ya. Iya. Nah, ini sintaks dasar ini, dasar dulu. Nah, kemudian saya di sini punya suatu matriks saya punya suatu matriks A ini. A ini berarti kalau dia bentuknya matriks, saya berarti punya array 2 dimensi. Artinya berarti saya mulai dari A. Berapa ukurannya, Dian? 1.3, Pak. Oke, betul. Array, sebentar. Array 1 sampai 3, 1 sampai 3 lagi ya. Ini yang ini barisnya, yang ini kolomnya ya. Of apa? integer. Oke, integer. Karena isinya bilangan bulat semua. Misalkan isinya bilangan bulat semua ya. Oke. Sudah ya. Ini saya perlu A ini sebagai matriks inputnya. Misalkan saya punya matriks B. B itu sebagai hasil transposnya. Oh, AT aja. Saya namanya AT. Berikutnya adalah AT. AT ini A transpose. AT ini A transposnya nanti. Ya sudah ini dulu. Kemudian, nah sintaks dasar sudah, kita sudah punya variabel. Kemudian selanjutnya sintaks untuk menginputkan matriks awal. Nah, berarti harus menginputkan ini apa? A11, A12, A13, A21, A22 dan seterusnya. Nah, kira-kira
Ada berapa kali inputan nih kira-kira dia? 9. Ada 9 kali inputan ya, ada 9 kali Iya. inputan ya. Nah, bagaimana cara untuk menginputkan 9 itu? Nah, gini logikanya Dian, saya kasih tahu semuanya ini. Jadi logikanya itu, kita itu mengulangi, kita pakai perulangan, for, I ya oke, itu sama dengan 1, itu 1, berapa? 9. Itu 9, nah gini, nah itu. Kita bisa membuat langsung 1 tuh 9 nih, berarti baris kali kolom ya, baris kali kolom. Tapi nanti itu, oke, kita coba yang 9 tuh. Saya coba logikanya Dian dulu. Kemudian gimana Dian? Oke, oke. Terus, oke, terus kemudian Begin. bikin hand. Apa isinya? Iya. Ya, Right. oke, right, oke. Terus, Buka kurung. ya, Masukkan matriks awal. Nilai matriks awal. nilai matriks awal. Itu 2 gini. Iya. Terus, Titik koma, return. oke, return, A, oke. kurung siku, N. N apa atau langsung? Nah ini, nah kita betul. Nah jadi di sini stuck Dian ya, betul. Jadi ketika kita membuatkan inputan seperti ini, langsung kita 9 seperti ini, kita stuck. Padahal di sini saya harus nyebutkan 2. Di sini itu dia baris. Nah ini. Padahal di sini itu dia ada 2. Bentar, maaf ya. Mana ya? Kenapa? Pokoknya kalau kita anu itu maju terus saja dulu. Nanti setelah itu kita apa? Kita analisis gitu. Nah, saya di sini butuhnya baris. Oke. Nah, ini saya ginikan dulu. Loh, kemudian outline-nya no. Ini saya warnai merah. Nah, di sini padahal saya butuhnya baris. Kemudian, nah di sini saya butuhnya kolom. Nah, jadi ketika saya punya A seperti ini, dia itu perlu baris, koma, kolom. Nah, kalau I-nya di sini hanya 1 saja, kita bingung, masa I, I seperti ini? Nah, I, I seperti ini. Berarti kalau seperti ini dia ngisinya berapa saja nanti dia? A, 1, 1, terus? 1, 1, 1, 2. Masih kurang tepat kalau 1, 2. Kan I, I. I-nya kan mulai 1. 1, 1, 2, 2 gitu Kak, Pak? Nah, iya kan, berarti kan 1, 1, 2, 2, dan seterusnya gitu kan. Kita Iya. tidak bisa mendapatkan pola yang 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, kita nggak bisa seperti itu kan. Nah, makanya kalau kita berbicara array 2 dimensi, logika kita itu kita rubah. Kita itu melihatnya logikanya for-nya itu ada 2. Bukan for-nya ada 2. Logikanya kita itu kita pandang sebagai baris, kita pandang sebagai kolom. Jadi ada 2 for nanti. Nah, ini. Jadi sini ada 2 for. Ini. Nah, kita lihat dulu. For yang pertama itu menyatakan baris, for yang kedua itu menyatakan kolomnya. Jadi for yang pertama itu menyatakan baris, for yang kedua itu menyatakan kolomnya. Oke. Oke, berarti ini stuck kan kalau pakai satu gini. Nah, jadi saya punya for yang pertama menyatakan baris, for yang kedua menyatakan kolom. Oke. Kita lihat dulu barisnya. Barisnya di sini ada 3 kan? Barisnya ada 3. Maka saya buat perulangannya itu sebanyak barisnya. For I, gini aja, atau I-nya saya ganti baris gini ya. Jadi barisnya ada 1 sampai 3.
Ya, oke. Kemudian, nah nanti dia akan membaca, dia akan loncatnya ke sini ya. Barisnya itu ada baris 1, 2, sama baris 3 ini ya. Iya. Kemudian kita buat perulangan lagi, dia perulangan kolom. For kolom 2 sama dengan 1, 1, 3. 3. Nah, oh di sini ada begin-nya, situ ada begin-nya. Sebentar. Ada begin. Nah, ini ada n. N-nya yang itu, kemudian ini ada begin sama n. Oke, jadi ini begin sama n-nya yang ini. Kita isinya sini. Nah, jadi ini. Jadi ketika barisnya satu, dia akan mengulangi for kolom ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi ketika kita kalau membaca program itu bacanya dari atas ke bawah kan. Oke, coba kita baca ya. Begin for baris I1 sampai 3. Berarti dia barisnya 1 dulu. Bukan. For baris 1 sampai 3. Kemudian begin for kolom 1 sampai 3. Kolom 1 sampai 3. Oke. Jadi bacaan di atas awalnya itu baris sama dengan 1, ya kan? Baris sama dengan 1. Baris sama dengan 1. Begin dia for kolomnya sama dengan 1. Dia mengerjakan sesuatu di sini. Dia mengerjakan sesuatu di sini. Oke. Kita tidak tahu perintahnya apa. Kita mengerjakan sesuatu di sini. Kemudian pertanyaan saya ke Dian. Ketika barisnya 1, kemudian dia mengerjakan kolomnya 1 ini, begin mengerjakan ini, maka di sini ada n, maka yang bertambah selanjutnya itu barisnya atau kolomnya, Dian? Awalnya kan baris 1 kolomnya. Nah, betul. Kolomnya jadi berapa, Dian? Jadi 2. Oke, jadi barisnya tetap 1, kolomnya jadi 2. Kemudian dia kolomnya 2, dia ngerjakan ini lagi. Dia akan muternya itu ke kolom lagi atau ke baris, Dian? Ya, Pak. Ya, kolomnya ke sebentar, saya lupa ya. Nah, ini. Kolom tadi kan baris 1, kolom 1. Ini dia muternya ke kolom sini kan, kolomnya jadi 2. Kolomnya jadi 2, Dian ya. Kemudian ketika kolom 2 ini dia ngerjakan ini, dia muternya ke kolom lagi atau ke baris lagi dia, Dian? Ke baris, Pak. Masih belum tepat kalau baris. Dia Dari muternya 2 ke kolom lagi. kolom. Ya, karena kan belum selesai ini ya. Oh, berarti dia tunggu sampai 3 dulu, baru Ya, kembali makanya ke baris. baru ke kolomnya sampai 3 dulu, baru dia. Makanya ini yang dinamakan for bersarang. Jadi kalau ada for di dalam for itu ini namanya for bersarang. Jadi di dalam for bersarang itu for yang paling dalam itu dia dikerjakan duluan. Nah, jadi ketika saya punya ada for, kemudian di dalam for ini ada for lagi, maka for yang paling dalam ini dia dikerjakan duluan. Nah, jadi makanya ketika barisnya di 1, dia ngerjakan baris 1, kolom 1 ngerjakan ini. Kemudian muter lagi kolomnya 2, ngerjakan ini. Muter lagi kolomnya 3, ngerjakan ini. Nah, ketika sampai kolomnya 3, apakah dia lanjut ke kolom 4? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kolomnya sampai 3. Nah, ketika kolomnya sampai 3 ini, dia langsung ke N sini. N sini tuh dia muternya ke sini. Barisnya ganti 2. Nah, ketika barisnya jadi 2 di sini, atau ini logikanya. Logikanya itu baris 1, kolom 1, dia ngerjakan X. Nah, kemudian karena kolomnya ini belum selesai, dia tetap baris 1, kolom 2, ngerjakan X. Nah, kemudian baris 1, kolom 3, ini cara membaca programnya ini, baris 1, kolom ketiga, dia ngerjakan X.
Kalau biar nggak panjang-panjang, saya ginikan aja. Nah, kemudian ini kan ada baris 1, kolom keempat. Nah, apakah ada kolom keempat? Ternyata kolom dibatasi 3. Maka dia tidak baris 1 lagi, tapi dia kolom 4 ini dia tidak ada, dia loncat ke baris 2. Nah, ketika 4 di sini tidak ada, dia langsung ke N sini, dia akan muter lagi ke sini. Tapi barisnya nambah jadi 2. Berarti baris 2, kolom ke. Nah, ketika ini barisnya jadi 2, ini kereset lagi yang di sini. Dia tereset lagi. Jadi baris 2, kolom ke berapa, Dian? 1, Pak. Oke, kolom 1. Kemudian dia ngerjakan ini lagi, execute lagi. Kemudian ini baris 2, kolom kedua. Yang akan execute lagi. Dia baris ketiga, baris 2, kolom ketiga, dia ngerjakan execute lagi. Kemudian baris kedua, kolom keempat kan tidak ada, maka kolom keempat kan tidak ada, yang 4 tidak ada, maka dia N ke sini, dia muter ke sini lagi. Dia baris ketiga, kolom ke 1. Ini dan terusnya baris ketiga, kolom 2. Baris 3, kolom 3. Nah, ketika di sini barisnya sudah 3, kolomnya sudah 3. Nah, kalau misalkan saya punya baris 3 di sini ya, kolomnya 1, 2, 3 selesai, dia akan muter sini lagi, dia akan mencari sini. Apakah barisnya sama dengan 4? Bukan apakah, maksudnya dia akan mengecek. Oh, di sini barisnya sampai 3. Nah, ketika 3-nya ini sudah selesai, maka dia langsung N, perulangannya selesai, jadi langsung N sini dia. Langsung N sini. Nah, coba dilihat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? Sama seperti ini. Nah, jadi ketika saya buat for dalam for ini, dia bisa mengakomodir nilai matriks yang ada di sini. Tapi saya ada pertanyaan ini, Nah, ketika saya mencantumkan, ini kayaknya saya ulangi ya. Di baris 1, kolom 1, ini cara bacanya nih. Saya tulis cara baca perulangan for dalam program di atas. Oke, nah, baris 1, kolom 1, baris 2, 1. Nah, ketika 3, dia loncat baris 2. Oke. Nah, saya tanya ke Dian, kalau ini baris 1 kerjakan kolom 1 di suatu baris 1 kolom kedua. Nah, dia mengisi ini itu secara horizontal dulu atau secara vertikal, Dian, ngisinya? Kalau perulangannya seperti ini. Nah, dia ngisinya itu dia jalannya ke sini secara horizontal atau secara vertikal gini. A11, A21 ini. Horizontal dulu, Pak. Oke, terima kasih ya. Karena dia 11, 12. Nih, 11, 12. Kemudian 13 gitu kan. Nah, 13. Kemudian loncat jadi 21. Nah, dia ngisi ini. Horizontal, berarti betul Dian, horizontal. Nah, kalau di sini bisa Dian sudah ini diisi. Dian tadi pakai write. Buat apa Dian? Masukkan apa? Masukkan nilai. Matriks ya. Iya. Nah, misalkan saya buat tampilannya agak bagus sedikit gitu. Jadi A, kok ini? Oh ya ini, koma. Nah, ini saya kasih apa ini dia? Yang baris atau kolom ini? Kolom, Pak. Baris dong. Baris sini, baris. Oh, Kemudian sini baris. kolom, Ya, kolom. kolom. Kemudian
Saya kasih, sebentar. Ini koma dulu. Kemudian ini saya kasih kurung tutup. Kemudian saya kasih titik 2. Saya kasih spasi, saya kasih ini. Ya, nggak apa, saya kasih gitu. Nanti dia membacanya readlen. Readlen apa ini, Dian? Nah, ini bisa kelihatan ya. Baris, Readlen. koma, kolom. Oke, baris, koma, Kolom. kolom. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Oh, ternyata untuk membuat inputan matriks itu seperti ini dia. Ini namanya inputan matriks. Kita harus kasih tangan. Nah, kita kasih keterangan ya. Sebenarnya saya lanjutkan ini. Selanjutnya adalah yang kedua. Tuliskan sintak untuk menginput. Oh, ini sudah ini. Tuliskan sintak untuk proses transpose. Nah, ini. Proses transpose. Nah, proses transpose itu ini AT. Nah, berarti saya punya matrik AT I, J. Oh, enggak bisa kalau AT I, J. Ini harus ada perulangan juga ini. Oke, berarti for baris titik 2 sama dengan 1 to 3 dan saya punya begin, saya punya end, saya punya for kolom titik 2 sama dengan 1 to 3 begin end. Nah, isinya di sini. Maka AT. Oke. Jadi ini kan proses, jadi ini pas pembacaan juga ini. Saya punya baris 1 sampai 3. Kemudian saya punya for kolom 1 sampai 3. Berarti dia akan membacanya gini dia. Nah, dia akan membaca horizontal lah dia. Nah, dia kan kalau sebenarnya dia akan baca horizontal gitu kan. Satu gini gini gini, kemudian bawahnya gini 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 kan. Oke. Maka AT ke IJ, kok IJ, AT ke baris koma kolom titik 2 sama dengan dari matriks A yang berapa ini? Dia Jadi kolom, koma, baris, Kak. kolom koma baris. Sudah selesai. Nah, ini prosesnya, ini proses transposnya. Nah, misalkan saya ini proses transposnya, kemudian saya cetak sekarang AT-nya. Ini proses transposnya. Ini saya berikan sintaks yang yang panjang dulu. Nanti sebenarnya bisa diringkas ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah tuliskan sintaks menampilkan hasil transpose. Menampilkan hasil transpose. Nah, gimana caranya? Dian? Harus pakai ini dulu. Saya pakai ini dulu. Berarti write, Kak. Kan nampilkannya harus diulang juga dia. Ada perulangan gitu dia. Jadi pakai ini dulu. For apa? For baris titik 2 sama dengan 1 to 3. 3 do. Kemudian ini ada punya begin sama end. Terus apalagi for kolom. Sebentar, kolom. Itu sama dengan 1 to 3 do. Oke, saya punya begin sama end. Nah, kemudian isinya di sini apa? Write. Oke, white. Masukkan nilai. Kan sudah ditampilkan ini. Kok masukkan lagi? Salah write. Whiteline aja lah. Writeline baru itu A buka kurung. Oke, A buka kurung. Kolom koma baris.
Tapi enaknya dikasih keterangan itu apa? Matriks ini. Nilai matriks transpose, nilai matriks transpose ada nilai, misalkan nih, nilai matriks transpose AT ke ke baris kolom. kolom sebentar, ini titik 2 sama dengan titik 2 ini gini. Nah, berarti A dalam hasilnya langsung hasilnya nih. A AT apa koma apa? baris koma kolom. Ya, baris koma Kolom. kolom. Selesai sudah. Nah, kemudian dia akan sini biar apa? Ketampil terus. Jika dia menunggu untuk diinputkan, kita kasih read line. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan ya. Kita cek dulu. Var-nya USRT. Pak belum semua. Oh Baris iya, sama var-nya. kolom. Var sama kolom. Oke. Oke, makasih Dian. Berarti ini barisnya berapa Dian? Baris koma kolom apa? Integer. Integer. Oke. Cek lagi. Nah, nanti ujiannya seperti ini. Ujiannya tuh apa? Pakai kertas, enggak ada, kita enggak main program, harus bisa bayang-bayangkan sendiri. Sudah oke, ini sudah oke. Tidak ada yang salah. Sudah lihat ini. Baris kolom, kolom baris. Sudah. Nah, kita copy di sini. Oke ya, use CRT. Array 13 of integer, baris kolom integer, bikin sintaks informatika. Ya. Sudah for baris. Ya. Ini ya, coba jalankan. Oke, execute. Masukkan nilai matriks A11. Oh, 11 ada komanya ini ya. Bentar, saya kasih koma dulu ini. Jika saya ini. Koma. Oh, ini langsung koma kolom gini satu-satu dia. Berarti ini saya kasih gini. Koma gini. Nah, gini. Jadi, masukkan nilai matriks A, nanti barisnya, koma, kolomnya. Berarti ini salah juga nih. Nah, ini harus dikasih gini. Koma gini. Oh ya, sudah. Itu tampilan saja. Nah, satu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Baru hasilnya. Nah, ini. Jadi 1, 2 itu yang 21. Oh, yang 1, 2 itu yang 21 berarti 4. 1, 3 ini yang 31, 7 berarti ya kan. Nah, jadi benar seperti ini. Oke. Jadi seperti itu logika array 2 dimensi untuk yang berkaitan dengan matriks. Logika array 2 dimensi yang berkaitan dengan matriks. Nah, tapi tampilan seperti ini itu oke. Tampilan seperti ya oke. Jadi seperti itu. Jadi ini programnya. Ini bisa tambahkan. Ini tadi ada koma lagi. Di sini ada. Nah, sudah ini. Nah, tapi kalau tampilannya seperti tadi itu kan kurang menarik ya. Nah, saya berikan cara lain. Nah, kita itu sekarang mencoba untuk membuatnya itu seperti ini. Seperti inputan matriks yang benar ini.
inputnya itu seperti ini, outputnya itu seperti ini. Oh ya, tapi di praktikum itu seperti ini sudah diajarkan ya? Sudah atau belum, Dian? Ya, apa maksudnya? Di praktikum sudah diajarkan untuk proses apa penjumlahan metrik pengurangan seperti itu? Belum, kemarin cuman bahas array-nya aja, ndaanin bagian matriksnya. Oh, oke. Bahasa-nya aja ya? Iya. Kira. Nah, jadi sekarang cara lain. Nah, ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Cara lainnya. Nah, sekarang kita ingin membuat tampilannya itu tidak yang seolah-olah dia itu matriks. Nah, apa? Kita harus kenal dengan perintah go to xy. Pernah dengar perintah go to xy? Pernah, Pak. Oke, go to xy ya. Go to xy itu pakai kurung atau pakai itu ya? Kurung atau pakai, sebentar saya lupa ya. Bentar ya, saya lihat di internet dulu. Go Pascal, go to xy. Ya, pakai kurung siku atau pakai kurung itu dia. Pakai kurung biasa berarti. Go to x. Oh iya, go to xy dia pakai kurung biasa. Nah, ini menunjukkan koordinatnya ya. Ini menunjukkan koordinatnya. Bentar, saya pindah ke sini. Nah, koordinat x, koordinat y. Oke. Nah, kemudian, oke. Jadi misalkan saya buat programnya, itu seperti ini. Sebentar. Insert. Oke. Uses crt. Kemudian var. Kemudian begin, kemudian end. Nanti jangan sampai kalau ujian hanya nuliskan sintak dasarnya ini ya. Harus paham semua loh ya. H, HAT, array 1 sampai 3, 1 sampai 3 of integer. Nah, saya pakai yang ini tadi. Kemudian baris, koma, kolom. Nah, karena saya tadi sudah hafal yang di atasnya itu, jadi langsung saya tentukan dulu di awal ini. Integer. Nah, kemudian, pertama saya membuat sintaks input metric. Sintaks input metric. Oke, berarti input metric yang saya jelaskan tadi ada pakai dua for i, for baris T2 sama dengan 1, to 3 do. Kemudian saya punya begin, saya punya end, kemudian dalam sini saya isi lagi for, makanya ini namanya for besaran kalau ada for dalam for. 1, to 3 do. Begin, kemudian sini end. Nah ini. Sekarang saya mulai berimajinasi. Nah, misalkan inputan pertama saya buat tampilannya itu saya beri nama di tampilannya nanti program untuk membuat.
Nah, misalkan ini ya, saya jalankan. Nah, ini langsung masuk. Nah, misalkan ini kan, nah jadi M ini dia terletak pada, sebentar saya lupa, gini-gini. Coba ya, coba kita cek dulu. GoToXY-nya itu, jadi GoToXY itu dia digunakan untuk meletakkan kursor pada koordinat tertentu. Nah, ini. Jadi GoToXY ini, mana ini? Perintah GoToXY, koordinat X sama koordinat Y ini, digunakan untuk meletakkan kursor atau pointer pada ini koordinat X, koordinat Y. Nah, contohnya, misalkan GoToXY, misalkan 1,2 ini. Nah, maka pointernya akan berpindah di 1,2, kemudian saya punya write, saya punya perintah wait, misalkan halo, kalau misalkan H gitu, saya ngetikkan H gitu. Maka pada layar, sebentar, saya ini mulainya 0, GoToXY itu 0, 0 atau 11 ya. Sebentar, makanya saya tes dulu ya. Apakah GoToXY itu 0, mulai dari 00 atau 11? Oh, sebentar. Oke, ini nggak usah pakai itu. Saya punya readline. Oh, udah ada isinya berarti. Oh, var-nya nggak usah. Oke. Nah, ini kan terletak di awal sendiri. Ini saya lupa ini 00 atau 11 ya. Nah, cara ngeceknya, coba saya cek ya. Cek. Go to XY 1,1, 1,1. Nah, saya mengetikkan write H gitu misalkan. Nah, apakah hanya terletak di mana hanya terletak nanti? Kita cek ya. Bentar. Oh, dia error dia. Nggak kasih variabel kah, Pak? Variabel buat apa? Hanya itu, Pak. Itu. H ini kan itu apa? H ini kan outputan dia. Coba kalau ini saya hapus ya. Jangan koneksinya ada itu. Sebentar. Oh iya. Oh, dia itu hanya pakai variabel ya. Oh, ini kalau saya ini kan ini apa? Dia itu apa? Teks. Teks harusnya nggak perlu variabel. Sebentar. Dia tanda petiknya loh. Saya close dulu. Oh, tadi enggak. Tadi salah saya. Tadi itu belum saya close program yang sebelumnya. Program sebelumnya saya close. Nah, ini bisa kalau ini. Good
itu XY 1,1. Nah, bisa ini. Nah, oh ternyata dia go to XY itu dia dimulai dari sini. Nah, misalkan go to XY 2,2, maka dia akan ini satu layar hitam ini. Jadi ibaratnya itu array 2 dimensi dia, array 2 dimensi. Matriks yang besar sekali. Jadi ada kotak sini, ada kotak sini, ada kotak sini. Nah, nanti kalau saya tulis bentar. Saya tanya ke Dian. Kalau saya tulis 1 2. Nah, nanti letaknya itu ada di sebelah kiri atau di bawah nanti Dian hanya ini. Sebelah kanan atau sebelah bawah? Nah, ini. Kanan, Pak. Oke, kanan ya. Terlihat? Oh, kebalik berarti saya. Berarti Y-nya dulu, baru Y-nya dulu, baru X ini. Terima kasih. Ya, saya salah Dian. Apa? Ya, Harusnya kanan. koordinat ini berarti. Ini Y dulu, baru X. Nah, Y dulu, baru X. Loh, jangan-jangan yang ini juga tapi enggak apa. Ini Y dulu, baru X. Nah, jadi seperti itu. Jadi, misalkan saya punya di sini itu 21, nah berarti yang kanan berarti Dian ya. Nah, ya dia di kanan kan, ini kosong yang kotak sini. Misalkan saya punya 100, ini 100 misalkan. Maka dia akan berada pada kolom pada X ke 100. X100 itu di sini X100 itu. Kemudian dia kolomnya kolom 1. Barisnya baris 1. Ini berarti kolom kali baris ini. Nah, hanya di sini kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu ketika kita sudah tahu tentang fungsi GoToXY ini, nah kita bisa membuat itu. Kita bisa membuat yaitu tampilan yang lebih bagus pada matriks tadi itu. Nah, berarti ini koordinat X, koordinat Y ya. Ini berarti kalau GoToXY-nya itu 200,1, maka pada outputan, pada layar output akan dituliskan H pada sumbu X pada koordinat itu 200,1. Ya, X, 200 tadi X-nya tadi ya? Saya lupa ya. 101 misalkan. Oh, X-nya 100, Y-nya 1. Ya berarti benar. Berarti benar. Sumbu X-nya, ini berarti X, ini benar X, ini benar Y berarti. X, ini Y. Nah, seperti itu. X, Y sama dengan 200. Nah, misalkan 200, 100, berarti ya itu. Ratus. Oh, karena tidak cukup ini. Misalkan kalau 20, 10 coba. Kan layar saya tidak cukup. Nah, ya di sini. Nah, tadi itu kenapa? Soalnya ini tadi itu nabrak di sini dia. Dia nabrak di sini, sehingga ketampilnya tuh kelihatan di ujung sini. Padahal enggak tadi. Kalau dia diperbesar tuh enggak. Nah, ini 10, 20 dia X-nya 10, Y-nya 10, Y-nya 20.
Dia 20 ke bawah sini. Oke, sudah. Berarti Pak XY paham. Selanjutnya ke sini. Nah, pertama itu saya mungkin buat judul dulu. Nah, misalkan saya buat judul Brightland program transpose matrix. Nah, itu. Nah, jadi otomatis yang sini. Nah, nanti yang sini itu dia ini saya hilangkan aja hanya ini. Ini saya hilangkan semua aja ini. Nah, nanti berarti langsung sini terus Brightland bukan program transpose matrix gitu. Saya pinginnya ada spasi di bawahnya sini, saya ingin ada spasi. Kemudian di bawahnya lagi saya ingin tulisan matriks A. Ini ada tulisan matriks A titik 2. Kemudian di bawahnya itu ada matriks A-nya ukuran 3x3 tadi. Kemudian di bawahnya ada tulisan hasilnya. Kemudian di sini ada bukan, jadi saya pinginnya ada tulisan matriks hasil transpose. Kemudian di bawahnya sini saya ingin hasil transposnya. Oke, berarti gini. Ini mulai berimajinasi nih. Oke, ini saya kasih Brightland. Nah, oke, berarti ada spasi di bawahnya situ. Kemudian saya tuliskan lagi Bright matriks A gitu. Brightland matriks A titik 2. Nah, jadi ini programatik kasih spasi, kasih satu baris kosong, kemudian ditulis matriks A, kasih satu baris kosong, Brightland. Nah, kemudian saya kasih, nah saya mulai nuliskan itu. Saya mulai nuliskan ke samping sini. Saya nuliskan ke samping sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, logikanya berarti gimana ini? Sebentar. Oh iya. Brightland ini sudah ada spasinya. Kemudian, nah ini tuh dia mengerjakan ke samping. Sebentar. Oh ya, go to XY. Pakai go to XY. Nah, ini sekarang. Go to XY berarti saya lihat dulu sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya saya inginnya itu, ini ada berapa sumbu Y-nya? Satu. Nah, satu sini kan ada tulisan ini nanti. Sini ada tulisan program transpose. Nah, program transpose ada di sini. Brightland di sini ada spasi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia ada di 5. Y-nya 5 berarti. Nah, go to XY, Y-nya mulainya dari 5. Nah, 5. Oke, mulainya dari 5. Terus, nanti mulainya dari 5 sini. Terus dia itu akan bertambah sebanyak barisnya. Nah, ketika baris pertama, berarti dia 5 plus baris berarti. 5 plus baris. Atau 4, barisnya kan 1. Berarti 4 plus 1 nanti 5, nanti 4, 5, ini 5, nanti ketika barisnya jadi 2, 6, ketika barisnya jadi 3, nanti 7. Coba ikuti logika saya. Nah, kemudian kolomnya itu berarti nanti dia ketulis di sini. Nah, dia akan ketulis di sini dia nanti. Tulis di ujung sini. Berarti X-nya itu 0. Dia itu X-nya 0.